tanggal 24 Maret 2025. Agenda rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi dan juga mendengarkan laporan dari setiap bagian dari bulan 1 sampai bulan 3. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengaturkan pengajian 5 terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita lanjut, untuk bagian administrasi minta tolong untuk mencatat notulen rapat pada pagi hari ini. Siap dulu. Baik, kita mulai dari bagian administrasi. Silakan untuk bagian administrasi untuk memaparkan laporan dari bulan 1 hingga bulan 3. Terima kasih atas waktu dan perhatian rekan-rekan semuanya. Saya Mega pada bagian administrasi bisnis ingin melaporkan tentang bagian administrasi. Pada laporan ini terdapat 4 agenda. Yang pertama pada buku agenda surat masuk dan surat keluar. Yang kedua ada buku kas kecil. Yang ketiga ada janji temu dan yang keempat ada itinerary. Pada pembahasan yang pertama yaitu ada tentang buku agenda surat masuk dan surat keluar. Pada surat masuk pada bulan Januari terdapat 14 surat dokumen dan surat keluar 14 surat dokumen surat keluar. Totalnya pada bulan Januari sebesar 28 dokumen surat. Pada bulan Februari terdapat 13 surat masuk dan 14 surat keluar. Terdapat 27 surat pada bulan Februari, di mana pada bulan Januari dan Februari ini menurutnya satu dokumen surat. Pada bulan Februari, pada bulan Maret terdapat 11 dokumen surat masuk dan 12 dokumen surat keluar, di mana terdapat 23 surat masuk dan total surat masuk dan surat keluar 23 dokumen surat, di mana menurunnya pada bulan Februari ke Maret sebesar 5 dokumen surat, di mana menurunnya dokumen surat karena padatnya kondisi di lapangan kita. Pada surat ini pada bulan diperoleh dari penjumlahan surat masuk dan surat keluar pada masing-masing bulan Januari sampai Maret. Data ini digunakan sebagai bahan perbandingan administrasi surat pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Pada pembahasan yang kedua yaitu tentang pengeluaran kas kecil. Pada bulan Januari terdapat 44.000 pengeluaran kas kecil yang dominan pembelian bensin dan pembelian alat ATK. Pada bulan Februari terdapat 45.700 rupiah pada bulan Februari yang dominan pembelian pada bensin dan pembelian jajan rapat dan alat ATK lain-lainnya. Pada bulan Maret meningkatnya jumlah pengeluaran kas sebesar 69.050 rupiah, di mana pada bulan Maret ini padatnya pengeluaran kas yang dominan tentang pembelian bensin, karangan bunga ucapan dan alat ATK pada alat kantor. Baik, selanjutnya ada pembahasan tentang janji temu. Pada janji temu ini terdapat pada bulan Januari 1 janji temu tentang persiapan konferensi. Pada bulan Februari terdapat 3 janji temu tentang penawaran kerjasama dan janji temu pribadi. Pada janji temu ini telah disepakati dengan antara manajer dan pada bagian administrasi yang dilaksanakan sesuai dengan waktu tempat yang telah ditentukan, digunakan pembahasan agenda yang telah dirancanakan. Diharapkan seluruh pihak dapat hadir tepat waktu, membawa dokumen pendukung yang diperlukan serta mengikuti jalan pertemuan dengan tertib agar tujuan pembahasan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada itinerary yang pada bulan Januari terdapat 4 hari
yang diadakan ke Singapura yang pada bulan Maret terdapat 3 hari perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan lokal karya, perkembangan harga dan dampaknya terhadap daya beli, sehingga terdapat itinerary ini disusun sebagai panduan pelaksana kegiatan atau perjalanan yang memuat jadwal kegiatan, tanggal hingga kegiatan serta keterangan pendukung agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang sesuai dengan rencana kita. Diharapkan peserta mengikuti itinerary yang telah ditetapkan, menjaga ketepatan waktu serta sesuai dengan diri apabila terdapat perubahan jadwal demi kelancaran kegiatan. Pada itinerary ini sudah terlaksana sesuai dengan rancangan yang saya setujui dengan manajer. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan pada bagian administrasi. Bila rekan-rekan dan ibu manajer ingin bertanya, silakan. Baik, untuk para rekan-rekan ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Untuk bagian administrasi, saya ingin bertanya, pengeluaran apa yang paling banyak dan bulan apa yang paling banyak kita mengeluarkan kas kecil di bagian administrasi? Baik, pada bulan pengeluaran kas kecil pada bulan Maret paling tertinggi sebesar Rp69.050, di mana pengeluaran tersebut terdapat pembelian ATK dan pembelian bensin, dan saya ingin menambahkan sisa saldo kita sebesar Rp989.125. Untuk bagian administrasi, untuk sisa saldo yang tersisa digunakan untuk berpintu dengan baik dan untuk mengeluarkan untuk barang ATK lain sebagainya. Dan juga untuk alat-alat yang dikeluarkan itu mohon untuk direkap atau dicatat agar ada bukti transaksinya, atau jika kekurangan kas atau ada kendala bisa dikoordinasikan kepada bagian keuangan. Terima kasih untuk bagian administrasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang Ibu berikan. Baik, terima kasih untuk bagian. Baik, selanjutnya untuk bagian keuangan dipersilakan untuk melaporkan dari bulan 1 hingga bulan 3 tentang bagian keuangan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi Ibu Manajer dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan melaporkan laporan keuangan 3 bulan terakhir kita. Next. Adapun 6 topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, bukti transaksi cek. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, buku besar debitur. Yang kelima, buku besar kreditur. Dan yang keenam, laporan neraca akhir tahun. Yang pertama ada bukti transaksi cek. Pada bulan Januari kita mengeluarkan cek mas. Kita menerima cek masuk itu sebesar 6, cek keluarnya kita ada 8, dan bulan Februari kita menerima cek masuk itu sebesar 7, cek keluarnya ada 6, dan pada bulan Maret cek masuknya ada 4, cek keluarnya ada 8. Perbedaan ini dipengaruhi oleh waktu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak selalu terjadi pada periode yang sama. Namun seluruh transaksi telah dicatat secara sistematis. Kenapa pada bulan Maret itu cek masuknya hanya ada 4 dibanding bulan Januari dan bulan Februari? Karena pada bulan Maret ini kita menerima cek untuk pembayaran utang dagang dari Toseba itu hanya 3, dan untuk cek gajinya hanya 1. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Pada bulan Januari itu kita mengalami kerugian itu sebesar 5 juta rupiah, dan pada bulan Februari kita mengalami peningkatan kas masuk itu karena pembayaran piutang dagang dari Toseba itu sebesar 25.554.000 rupiah,
Dan pada bulan Maret kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Itu sebesar 76.160.801 rupiah. Itu karena pembayaran piutang dari Toserba dan penjualan tunai kita yang sangat banyak pada bulan Maret. Next. Baik, di sini akan masuk ke jurnal pengeluaran kas. Pada bulan Januari itu pengeluaran kas itu sebesar kita persenkan itu 18,7% dari 100% pengeluaran kas kita. Itu sebesar 12.106.000. Itu mengapa di bulan Januari kita mengalami kerugian sebesar 5 juta. Di bulan Februari kita mengeluarkan kas sebesar 11 juta dan di bulan Maret kita mengeluarkan kas sebesar 41 juta. Itu karena pembayaran pada PT Arimbi itu sebesar sekitar 31 juta rupiah untuk pemesanan barang kita yang lumayan banyak di PT Arimbi. Buku besar debitur. Kita memiliki 3 Toserba, ada Toserba Mitra, Parahyangan, dan Toserba Mahakam. Toserba Mitra memiliki utang di kita itu adalah sebesar 737.000 rupiah. Dan Toserba Parahyangan memiliki piutang terbesar, yaitu terbesar kedua, itu sebesar 7.227.000 rupiah. Dan Toserba Mahakam itu memiliki utang sebesar 14.312.000 rupiah. Itu karena di bulan Februari itu mereka membayar utang di kita itu lumayan sedikit ya. Jadi mereka memiliki utang yang paling terbesar. Next. Buku besar kreditur. Kita mempunyai 2 kreditur, yaitu ada PT Arimbi dan PT Kendedes. PT Arimbi kita memiliki hutang sebesar 171.600 dan PT Kendedes sebesar 100.000 rupiah. Kita memiliki hutang yang paling besar itu di PT Kendedes sebesar di PT Kendedes 100.000 rupiah. Next. Adapun laporan neraca di tahun ini ada kas kita itu sebesar 160.801 juta rupiah dan piutang dagang kita dari Toserba-Toserbanya itu sebesar 22.271. Persediaan barang dagang kreditur karena kita mempunyai kreditur PT Kendedes dan Arimbi yang memiliki banyak barang, jadi kita uangkan barangnya itu sebesar 15.520.000 rupiah. Kita membayar tanah dan bangunan itu sebesar 100 juta. Kita membayar kendaraan sebesar 20 juta. Mobil atau peralatan kita membayar 13 juta. Jadi totalnya itu sebesar 246.953 juta rupiah. Hutang dagang kita itu dari kreditur itu sebesar 271.600. Modal kita itu 166 juta dan laba yang ditahan itu adalah 65.161.000 rupiah. Next. Baik, itu dia laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dari Ibu Manajer dan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan dari masing-masing. Terima kasih Kementerian Keuangan. Saya melihat lumayan banyak ya dari bulan 1 hingga bulan 3 kita lumayan untuk mendapatkan peningkatan di bulan 3 untuk Toserba yang belum membayar utangnya itu, apakah kalian sudah menindaklanjuti atau sudah memberikan surat atau apa peringatan untuk Toserba yang belum membayar utang tersebut? Baik, Ibu izin langsung menjawabnya. Untuk Toserba yang memiliki utang paling banyak dan Toserba lainnya, kita sudah mengirimkan surat pernyataan utang ke masing-masing perusahaan tersebut. Terima kasih untuk bagian keuangan. Dimohon untuk cepat menindaklanjuti utang tersebut. Selain itu kita juga mendapatkan utang dari produsen juga ya. Baik, terima kasih untuk bagian keuangan. Silakan.
Baik, untuk selanjutnya bagian persediaan silakan untuk melaporkan dari bulan 1 hingga bulan 3. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu Manajer dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ayu dari bagian pengendalian persediaan akan melaporkan bagian pengendalian persediaan selama 3 bulan terakhir. Adapun topik yang akan saya bahas pada pagi hari ini yaitu perbandingan penjualan bulan Januari hingga Maret, perbandingan penjualan tunai pada bulan Januari sampai Maret, produk yang best seller dan produk yang kurang diminati, serta ada kendala dan solusi yang saya ajukan untuk produk ini. Jadi ini merupakan perbandingan pada bulan Januari hingga bulan Maret. Adapun pada bulan Januari itu kita melaksanakan penjualan itu sebanyak 238 dan pada bulan Februari sebanyak 882 dan pada bulan Maret itu sebesar 1702. Dapat dilihat pada diagram batang ini, setiap bulan itu peningkatannya selalu naik dan pada kartu gudang juga sudah kami input untuk barang masuk dan barang keluar. Adapun total keseluruhan barang yang keluar pada bulan Januari hingga Maret itu sebesar 2.822. Ini merupakan grafik penjualan tunai periode Januari hingga Maret. Terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap bulan. Pada bulan Januari, penjualan tunai masih berada pada tingkat terendah. Memasuki bulan Februari terjadi peningkatan dan kembali mengalami kenaikan pada bulan Maret. Pola ini menunjukkan bahwa penjualan tunai memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan total penjualan perusahaan. Baik, selanjutnya ada produk yang best seller dari PT Kendedes dan dari PT Arimbi. Dari PT Kendedes itu ada 4 produk yang best seller, yaitu yang pertama sabun mandi Seruni, yang kedua sabun mandi Angelir, yang ketiga sampo Sunrise, dan yang keempat pasta gigi Naniden. Sedangkan pada PT Arimbi itu ada 3 produk yang best seller, yaitu yang pertama ada pembersih Putri Ayu, yang kedua ada deodoran Gedasona, dan yang terakhir ada deodoran Segarin. Selanjutnya ada produk yang kurang diminati. Itu ada 2, itu ada alas bedak Putri Ayu dan bedak Fitra. Adapun kendala yang kami hadapi itu akibat penghentian produksi sabun mandi Angelir dan pembersih Putri Ayu yang selama ini merupakan produk best seller dengan tingkat permintaan tinggi. Saat ini stok kedua produk tersebut semakin menipis sehingga perusahaan berisiko tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan penjualan, berkurangnya kepuasan pelanggan, serta hilangnya pelanggan setia apabila tidak segera diantisipasi. Adapun solusi dari kami itu yaitu mengembangkan produk pengganti atau substitusi. Perusahaan dapat segera mengembangkan atau mengoptimalkan produk lain yang memiliki fungsi, kualitas, dan aroma seperti barang tersebut sehingga permintaan pasar tetap dapat terpenuhi. Baik, sekian laporan dari saya. Mungkin ada masukan ataupun pertanyaan dari rekan-rekan atau Ibu Manajer. Terima kasih untuk bagian persediaan. Untuk sarannya itu bisa saya terima. Untuk menindaklanjuti saran yang kamu paparkan tersebut untuk mengganti dari produk yang kita kekurangan untuk produksinya. Dan untuk barang yang tidak best seller itu, apakah kamu ada solusi lain atau ada ingin menggantinya atau akan kita berhenti untuk produksi barang tersebut? Mungkin untuk produk yang kurang diminati oleh konsumen itu kita stoknya itu sedikit
supaya nanti produknya itu nggak ya berceceran dan sudah kadaluarsa itu. Baik, terima kasih untuk itu, baik untuk bagian yang bestseller tersebut dan untuk yang tidak bestseller tersebut bisa ditindaklanjuti seperti apa yang Pak Ayu katakan tadi. Untuk yang bestseller itu apakah itu barangnya aman di gudang atau Untuk saat ini stoknya itu sudah menipis karena sudah tidak ada produksi lagi dari PT Kenedas dan Arini. Mungkin kita bisa mencari produk pengganti yang mungkin mirip dengan produk tersebut. terima kasih untuk sarannya. Baik, terima kasih untuk bagian persediaan. Kita kembali ke tempat. Terima kasih. Baik, rapat kali ini saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi.